العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita semua dikendali hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutinan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita masyaallah. Syahudi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di makalah 9, bagian yang terakhir. Di makalah 9 ada 3 nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya. Wal maqalatu tasyatu, dan nasihat ke-9. Qala Jibril alaihissalam, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ishma syita fa innaka maitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu sesuai dengan kehendakmu, maka sesungguhnya engkau akan mati. Yang kedua, wa ahbib ma syita fa innaka mufariquha. Cintailah seseorang atau orang sesukamu sesuai dengan kehendakmu, fa innaka mufariquha, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya atau memisahinya. Itu sudah kita sampaikan. Sekarang bahasa berikutnya, wa'mal ma syi'ta, dan beramalah sesuai dengan kehendakmu, sesukamu, fa innaka majziyun bihi, maka sesungguhnya engkau akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Fa innaka majziyun bihi, maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasannya. Li'anna al-ibadah, karena sesungguhnya semua hamba berarti jamaah dari abdiyah, karena sesungguhnya semua hamba majziyuna bi'amalihi, akan dibalas bi'amalihi, dibalas semua amal atau perbuatan mereka. Inna khairan, sesungguhnya perbuatan itu baik, fa khairun, maka akan dibalas baik. Wa inna syarran, dan sesungguhnya wa in syarran, dan apabila perbuatannya buruk, fasyarrun, maka balasannya buruk pula. Nah, inilah kita akan kaji perihal tentang perbuatan yang sudah atau akan kita lakukan selama kita hidup di dunia. Kita mengacu kepada hadis Nabi yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, beramal sesukamu. Artinya apa? Kita memang sudah dikehendaki oleh Allah untuk beramal, amal apapun. Kita bisa menggerakkan tangan, bisa menggerakkan mata, bisa menggerakkan mulut, bisa menggerakkan kaki, bisa menggerakkan anggota tubuh kita secara keseluruhan. Namun kita juga harus paham betul pergerakan mana dari anggota tubuh ini yang mendapatkan ridho dari Allah, dan juga pergerakan yang seperti apa dari anggota tubuh ini yang menghadirkan murka dari Allah.
Semua itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita beramal dengan amalan yang baik, yang pastinya akan menghadirkan ridho dari Allah, maka balasannya pun akan baik pula yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, manakala amal itu buruk yang menghadirkan murka dari Allah, maka sudah pasti ya kita akan mendapatkan balasan buruk pula dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal, lanjutkan, mithqala dzarratin khairan yara. Surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 ya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, itu kan sangat kecil sekali, maka dia akan melihat balasannya. Walaupun perbuatan baik itu sekecil apapun, ya, sekecil apapun, pasti kita pun akan melihat balasannya. Begitu juga sebaliknya, barang siapa ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, dan barang siapa yang melakukan suatu keburukan, maka dia pasti akan melihat balasannya pula. Kalau dari ayat tersebut sangat jelas ya, sekecil apapun amal kebaikan kita, pasti kita akan merasakan atau melihat balasannya. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, pasti tidak mungkin labudha, dan pasti kita akan merasakan dan melihat balasannya pula. Karena semua dari perbuatan yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Tidak mungkin tidak, pasti ada konsekuensinya dari apa yang kita lakukan. Terus kemudian apa yang kita dapatkan, baik itu baik maupun buruk, semuanya mesti ada. Kalau begitu, maka kita harus termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan. Kenapa? Pasti ada balasannya, pasti ada konsekuensinya, pasti ada yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada kita kembali. Tidak mungkin yang kita melaksanakan selesai begitu saja, tidak, tapi pasti ada konsekuensinya. Maka sebelum kita beramal harus kita pikirkan. Nah ini penting ya, harus kita pikirkan, yang saya lakukan ini baik atau buruk ya. Yang saya lakukan ini bisa menghadirkan ridhonya Allah atau murkanya Allah. Nah kita dikasih akal itu salah satu gunanya untuk memikirkan perihal itu. Makanya sebelum kita bertindak, dipikirkan terlebih dahulu, tidak kemudian. Kalau itu baik, ya motivasi harus kita laksanakan dan harus disegerakan. Kalau itu buruk, ya maka motivasinya harus kita tinggalkan, karena semua ada konsekuensinya. Seperti hal yang menjadi contoh, ketika kita berbuat kebaikan pasti Allah akan balas. Seperti ketika kita bersyukur misalnya. Ketika kita bersyukur itu kan salah satu amalan yang kemudian bisa dilakukan oleh semua orang, dan itu dikategorikan sebagai amal baik, ya iqbal, amal baik. Ketika amal baik pasti Allah akan beri balasannya. Apa ketika kita bersyukur? Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhan mau memaklumkan, la in syakartum, jika engkau mensyukuri nikmatku, la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmat tersebut. Kalau kita bersyukur, pasti Allah akan balas dari amal yang kita lakukan, yaitu bersyukur. Apa balasannya? Yaitu berupa ditambah dari matanya. Kebalikannya, kalau kita mengkufuri nikmatnya, wala in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, jika engkau mengkufuri nikmatku,
inna adabi lasyadid. Ada ancamannya, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ketika kita bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Bersyukur dikasih mata, berarti dimanfaatkan mata itu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menuntut ilmu, membaca kebaikan-kebaikan, membaca kuasa Allah, membaca alam semesta, menambahkan iman dan seterusnya. Nah, luar biasa. Dikasih kemudian mulut untuk dipakai berkata-kata yang mengandung hikmah, ya, mengandung kebaikan, tidak pakai untuk kata-kata yang bisa menghadirkan murka dari Allah, seperti menghina orang, ya, mencaci orang, ngatain orang, dan seterusnya. Itu sebagai bentuk bersyukur. Dikasih kaki ringan melangkah ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, ke tempat-tempat yang menghadirkan ridhonya Allah. Itu sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah. Dikasih tangan untuk kemudian suka bermusafahat, kasih tangan untuk kemudian bisa bersedekah dan seterusnya. Itu sebagai bentuk rasa syukur. Kalau itu yang kita lakukan, maka Allah akan pasti balas. Allah akan pasti balas, sudah jelas. Apa bentuknya? Ditambah nikmatnya. Nah, ternyata ketika kita kemudian punya mata, kita gunakan untuk teruskan dalam kebaikan, misalnya dipakai untuk menghafal, membaca Al-Quran. Nah, maka nikmat dari mata ini akan senantiasa ditambah oleh Allah. Nikmat diantara daripada mata, kemudian kita bisa senantiasa termotivasi terus untuk berbuat kebaikan. Itu dari salah satu bentuk nikmat yang kita tambah. Karena terus motivasi kebaikan, sehingga Allah akan jamin dia hidup bahagia dunia akhirat. Kenapa? Setiap kali kita beramal ibadah, ya, sebagai bentuk rasa syukur. Kemudian karena kita bersyukur ditambah nikmatnya oleh Allah. Salah satunya nikmat itu ditambah motivasinya untuk semangat beribadah. Sehingga dengan semangat ibadah, semangat amal soleh akan kemudian menghadirkan kebahagiaan luar biasa dunia akhirat. Allah itu berfirman dalam Al-Quran, ya, man amila sholihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, wa huwa mu'minun, ya, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan beri kehidupan kepada mereka dengan kehidupan yang baik. Apa saja? Yang baik. Ini sudah dijamin sama Allah. Ketika kita sudah beramal soleh, terus beriman kepada Allah, jaminannya kita akan diberi kehidupan yang baik. Berarti kita dikasih mata, salah satu contoh saja ini. Kemudian kita terus gunakan untuk beramal soleh karena sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, ditambah nikmatnya, semakin semangat ibadah, semakin semangat beramal soleh, ternyata Allah akan lebih kasih lagi, lebih daripada itu, ya, yaitu kehidupan yang baik, di dunia akhirat. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wala najziyannahum, kami juga akan membalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang sudah mereka lakukan. Luar biasa, ya. Jadi kita yang berbuat kebaikan ini, Allah akan pasti balas lebih daripada itu. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih bagus, lebih baik. Nah, itu motivasi luar biasa. Maka ketika kita beribadah, memang sejatinya, ya, kita untuk mengagungkan Allah, untuk mensyukuri Allah. Masalah pahala, masalah ini itu nanti belakangan aja, itu sudah pasti lah. Paling tidak motivasi kita untuk mengagungkan Allah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, sudah dikasih sehat,
sudah dihidupkan, sudah dikasih ini, kasih itu, sudah dikasih kenikmatan dan seterusnya. Bagi bentuk rasa syukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Ya, karena sebagai niatnya bentuk rasa syukur. Ketika kita beribadah hanya misalnya mendapatkan pahala, mungkin hanya pahala saja yang kita dapatkan. Tapi berbeda ketika kita beribadah sebagai bentuk rasa syukur, selain pahala, nikmatnya akan terus ditambah. Nah, ini pentingnya kita kemudian mengolah hati, ya. Kita ibadah itu sebagai bentuk rasa syukur. Kalau kita sudah beribadah sebagai bentuk rasa syukur, itu motivasinya sangat besar sekali, sangat besar sekali, ya. Jadi intinya untuk bersyukur. Yang pasti kalau kita bersyukur melakukan sesuatu itu, ikhlas potensi sangat besar. Senang, istiqomah, motivasi sangat besar. Kalau niatnya bersyukur. Kalau niat-niat yang lain, potensi untuk istiqomah kayaknya untuk proses sudah. Yang lain-lain. Apalagi niatnya untuk dunia, Pak, ya selesai, ya. Tidak bakal bisa istiqomah. Kalau niatnya untuk dunia. Tapi kalau niatnya untuk Allah akan bantu bagaimana segera kita bisa tetap istiqomah, bisa terus bermotivasi berbuat amal kebaikan dan seterusnya. Nah, itulah maka pentingnya kita beramal soleh, maka Allah akan balas. Kita pentingnya menjauhi dari perbuatan buruk, pasti Allah akan balas pula, ya. Dengan apa? Ketika kita menjauhi perbuatan buruk, maka dengan kebaikan itulah balasannya. Ketika kita melakukan keburukan, Allah pasti akan balas pula keburukan pula terhadap kita. Nah, kalau kayak gitu tinggal pilih saja, mau dibalas baik atau mau dibalas buruk. Nah, akallah yang kemudian bersinergi, ya, dengan hati dan begitu seterusnya akan mengolahnya ini baik apa buruk. Menuntut ilmu, baik, menghafal Al-Quran baik, murojaah baik, sholat berjamaah baik, baik banget, ya. Kalau anak-anak santri kebaikan terus yang dilakukan, ya, harus bersyukur, ya. Harus malah tambah senang, ya, bangga gitu, ya, malah bersyukur kepada Allah. Nah, itu contoh. Misalnya contoh lagi sebagai bentuk rasa kita syukur kepada Allah. Atau memang kita inginnya beramal saja, ingin berbuat ini, berbuat itu, yang penting amal soleh saja. Dalam urusan misalnya kehidupan kita di dunia, rezeki misalnya, ya, Allah akan balas. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat. Apa lanjutnya, Iban? Terus Masya Allah, sampai harus bisa berdalil, ya. Apalagi yang boleh dari hafal, ya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan masing-masing tangkai terdapat 100 biji, dan Allah Maha yudhaifu akan melipat gandakan kepada siapa saja Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ketika kita misalnya menginfakkan harta kita 1 saja, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. 1 butir menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai terdapat 100. Kita kalikan, berarti menjadi 700 kali lipat. Amal soleh di antaranya yang disebutkan dalam berinfak, misalnya Allah akan balas. Itu sudah pasti, gak mungkin gak. Pasti Allah akan balas 700 kali lipat. Nah, itu luar biasa. Kalau umumnya 10 manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka akan dibalas dengan 10 kali lipat. 10 kebaikan itu umumnya. Nah, luar biasa. Yang paling pasti semua kebaikan pasti ada balasannya. Ya, yang namanya keburukan pasti ada balasnya pula. Ya. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Nah, jelas ya. Jika engkau berbuat baik, ahsantum li anfusikum, engkau sedang berbuat kebaikan kepada dirimu sendiri.
In ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, maka engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri. Wa in ahsantum fala. Jika engkau berbuat buruk, apa Allah? Fala. Maka kerugiannya, konsekuensinya fala, maka akan kembali kepada dirimu juga. Kalau kita berbuat baik, kembali kepada diri kita. Berbuat buruk, kembali kepada diri kita. Ya. Kalau kita menolong orang, maka kita akan ditolong oleh Allah. Kalau kita membantu orang, maka akan dibantu oleh Allah. Dan itu sudah menjadi hukum Allah, ya, fitrahnya, sebagai sunatullah. Man nafasa mu'minin nafasallahu fi dunya yaumil qiyamah. Wa man yasra 'ala muslimin yasra fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang, maka Allah akan mudahkan urusan dia dunia akhirat. Nah, itu sudah jelas. Kalau kita kemudian berbuat amal soleh, pasti Allah akan balas, pasti Allah akan senantiasa berikan timbal baliknya. Artinya tidak mungkin kita los dibiarkan begitu saja, tidak. Ya, tidak, semua itu pasti ada balasannya. Nah, dari situlah maka pentingnya kita untuk memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa begitu? Karena semua amal ibadah kita itu pasti diketahui oleh Allah. Nggak mungkin kan? Ini yang harus betul-betul kita kuatkan keyakinan pada anak-anak, ya, ada David, ya. Kita kuatkan anak-anak santri. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, baik buruk, semua itu diketahui oleh Allah. Ya. Kalau dalam Al-Quran surat Qamar ayat 53-54, ya, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin, apa sudah? Wa kullu saghirin wa kabirin mustator. Segala sesuatu yang dilakukan ditulis di buku catatan. Nah, semuanya ambil ditulis. Ambil hari Minggu habis subuh kajian tulis, itu semuanya. Nah, ya, ditulis semuanya. Hari Minggu bisa ngatain teman tulis, itulah. Nah, itu. Hari Minggu aturannya kalau makan minum duduk dia berdiri tulis. Ada aturannya mau usahanya, ya. Lupa diketahui. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Segala sesuatu yang kecil dan yang besar, yang kecil yang besar, tidak pandang bulu, tanpa terlewat sedikit pun, semuanya tertulis terperinci, tanpa terlewat sedikit pun. Wah, itulah kuasanya Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Maha teliti atas apa yang kita lakukan. Ya, Maha melihat, Maha mendengar, Maha tahu, dan seterusnya. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lakukan kecil besar itu akan diketahui oleh Allah, ditulis oleh para malaikat. Apalagi ada malaikat yang selalu standby, malaikat raqib dan atid, sertai terus untuk mengawasi kita, menulis amal kita. Kalau sudah memang betul-betul diketahui oleh Allah, ya, keimanan kita udah mengetahui dan betul-betul yakin dengan itu, dan malaikat selalu mengawasi kita, ya, atas izin Allah. Terus kemudian kita membiarkan kita berbuat maksiat, begitu kira-kira, ya. Terus kita membuatkan kita berbuat hal-hal yang menghadirkan murkanya Allah, begitu. Padahal kita udah tahu, gitu. Yang mana itu semua ada konsekuensinya, ada akibatnya. Terus kita rela dengan begitu, berarti kita rela dengan konsekuensi yang nanti Allah berikan kepada kita, berupa azab, berupa apa, siksa, seterusnya. Kalau nanti memang, ya, Allah takdirkan masuk neraka, tapi naudzubillah min dzalik, gitu ya. Mudah-mudahan dimotivasi terus Allah izinkan untuk terus beramal soleh sehingga menjadi wasilah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun hanya sebatas kata-kata pun semua diketahui oleh mereka. Jangankan berbuat yang besar, yang kata-kata saja. Ya, ma yalfiqu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang diucapkan melainkan di sisinya ada malaikat yang selalu siap standby untuk mencatatnya. Raqib
hati itu. Surat Qaf ya, ayat 18 kalau nggak salah itu ya. Nah, karena semua udah diketahui. Nah, maka disitulah penting kita kasih akal oleh Allah untuk berpikir, mencerna. Nah, ini baik apa buruk, ini buruk apa baik. Nah, setelah itu kemudian ya kita lakukan. Semua ada konsekuensinya, semuanya ada akibatnya ya. Nah, dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, dengan begitu maka penting kita hidup di dunia ini terus termotivasi untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena memang di sisi kita kemudian Allah akan balas dengan pahala, dibalas dengan lain-lainnya. Tapi ternyata juga menjadi satu solusi dari adanya masalah yang kita rasakan dengan kita kemudian beramal soleh. Masalah apapun itu, kalau anak-anak susah hafal, nah misalnya ya susah hafal dan lain sebagainya. Kalau kita pada umumnya apapun mungkin ada masalah-masalah itu. Nah ternyata masalah-masalah itu bisa diselesaikan oleh Allah wasilah amal soleh kita. Nah ini penting nih, makanya ada tasbih ketika anak satu, tasbih ke anak berikutnya dan seterusnya. Itu harus ditingkatkan motivasinya. Nah, ada satu riwayat kan, ketika 3 orang terjebak di dalam gua. Nah, ya, ketika kita berjalan, bepergian, ternyata kemudian hujan begitu deras, sehingga dia masuk ke dalam gua untuk berteduh. Delalanya tiba-tiba ada batu besar jatuh dari atas, bulat. Dan batu ini ternyata pas posisi di depan mulut gua, sehingga tertutuplah rapat gua ini, sehingga 3 orang tak bisa keluar, terjebak di dalam gua. Nah, setelah itu dia mencari jalan keluar, ternyata nggak ada jalannya, sehingga kemudian yang bisa menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Maka mari kita berdoa kepada Allah dengan wasilah amal baik kita. Rasulullah menyampaikan begitu dalam hadisnya, riwayatnya. Akhirnya disebutin amal-amal orang 3 orang ini. Ada orang satu yang menyebutkan, ya Allah, saya punya 2 orang tua yang sudah tua renta. Saya tidak memberi susu kepada siapapun sebelum kepada mereka. Pada suatu waktu aku pergi dan terus kemudian aku pulang, aku lihat orang tuaku sudah tidur terlelap, sehingga aku segera memeras susu. Terus kemudian aku lihat orang tuaku masih tidur terlelap, sehingga aku putuskan aku menunggu orang tuaku sampai bangun di depan pintu dan di sekelilingnya ya, dengan posisi tetap membawa gelas. Nah, kira-kira bahasanya begitulah redaksinya. Sampai kemudian subuh tiba, ditungguin terus sampai takut ganggu orang tuanya ketika mau dibangun dan seterusnya. Intinya nyenengin orang tua, ya. Intinya nyenengin orang tua. Nah, sehingga subuh tiba terus kemudian beliau bangun, akhirnya diminumlah susu. Jika amalan itu aku lakukan ikhlas karena ya Allah, berilah anugerah, berilah pertolongan dengan terbukanya pintu atau batu yang sudah menutupi mulut gua ini ya Allah. Dengan begitulah ketika dia berdoa, ya Allah, mudahkanlah urusanku. Kalau bahasa kita ya, mudahkanlah urusanku, berilah solusi dari masalah gue ini. Tidak ada yang bisa memberi solusi kecuali hanya Engkau ya Allah. Dengan amalanku ini, amalanku itu, wasilah itulah sehingga menghadirkan anugerah pertolongan darimu ya Allah. Ternyata tiba-tiba kemudian terbuka gua ini, batu besar tiba-tiba bergeser begitu begitu. Ya kemarin ya. Nah, tiba-tiba bergeser begitu. Nah, bergeser begitu tapi tidak bisa kemudian keluar.
ada ruang yang muat dia keluar, itu tidak ada, masih hanya bergeser sedikit. Nah, orang berikutnya juga sama berdoa, ya Allah, nah, ketika dia ada peluang untuk berzina, dia punya sepupu, ya, terus kemudian dia suka sama dia, ya, terus kemudian akhirnya ditolak, dan begitulah ceritanya. Sehingga ketika dia butuh uang, dia datang dikasih, tapi dengan persyaratan harus bersenang-senang denganku. Wah, gitu. Sehingga suatu saat ketika mau bersenang-senang, terus kemudian tidak jadi, karena ingat sama Allah, ingat sama Allah, akhirnya tidak jadi. Kemudian disuruhlah pergi itu perempuan, ya, sambil dibiarkan membawa kepingan emas yang dia butuhkan, tanpa apa-apa, tanpa ada apa konsekuensi harus begitu tidak. Nah, sehingga apa? Dia berdoa, ya Allah, ketika itu aku lakukan ikhlas karenamu, berilah pertolongan, berilah pertolongan berbentuk yaitu terbukanya pintu. Dan dengan begitu akhirnya terbuka beneran, batu yang menutupi gua ini terpun bergeser gitu lagi. Tapi masih belum bisa dilalui karena terlalu sulit. Orang ketiga, ya, orang ketiga juga sama berdoa, ya Allah, dulu aku punya karyawan, nah, bahasa sederhana begitu, ya karyawan, terus dia resign, nah resign tapi bayarnya belum diambil, gajinya, upahnya belum diambil. Akhirnya saya kelola itu upah itu, saya beli sapi, beli ini, ternyata akhirnya bertambah banyak, beranak pun tambah banyak. Ujung-ujung dia datang untuk minta upah dulu yang belum diambil. Sehingga aku sampaikan itu upah sapi semua itu, kambing pun itu semua upah. Jawab dia, kalau tidak berjaga sama aku, itu benar upah. Nah, jelaskan ya. Uangnya itu dikembangkan, dikelola, ambil semua itu milikmu. Ya Allah, ketika itu aku lakukan ikhlas karenamu, berilah pertolongan berupa terbukanya pintu yang sudah menutupi gua tersebut. Akhirnya terbuka, akhirnya bisa keluar 3 orang ini. Wasilah perantara beramal soleh. Jadi amal soleh itu bisa menghadirkan kasih sayang Allah berupa pertolongan Allah dari segala masalah yang kita lakukan. Kalau antum susah hafal, suka bantu teman, ayo saya simai yang ikhlas, ya, tasmi 5 orang itu yang ikhlas. Karena itu juga bagian daripada bantu orang, sehingga akan diselesaikan masalahnya. Yang tadinya susah hafal jadi cepat menghafal. Minta kepada Allah wasilah, ya Allah, dengan saya mentasmi, menyimak teman saya ini, ya Allah, berilah saya kemudahan menghafal Al-Quran dengan wasilah ini. Tiba-tiba kasih mudah. Nah, itu salah satu contohnya. Kenapa? Karena semua amal kebaikan kita pasti ada balasannya. Itu yang perlu digaris bawahi, ya. Anak-anak khususnya perlu digaris bawahi. Tidak perlu stabilo, ya, tebel ini. Semua amal pasti ada balasannya. Baik itu amal baik maupun amal buruk. Kalau baik, sesuai keterangan di sini, li'anna ibadah majziuna bi'amalihim, karena sesungguhnya semua hamba, semua tanpa terkecuali akan dibalas semua amal perbuatan mereka. Inna khairan, jika amal mereka baik, nah fa khairun, maka balasannya akan baik. Wa inna syarran fa syarrun, jika amalnya buruk, maka akan dibalas juga buruk. Nah, itu tinggal pilih, ya, anak mau balas baik apa buruk. Ya, mau dibalas baik apa buruk kira-kira? Ya pasti mau dibalas baik gitu. Karena semua ada konsekuensinya, maka pentinglah kita untuk senantiasa beramal soleh kapanpun dan kondisi bagaimanapun. Motivasi kita untuk senantiasa beramal soleh. Bagaimana yang penting kita bisa beramal soleh, berbuat kebaikan itu, walaupun hanya sekedar subhanallah alhamdulillah, itu juga amal soleh. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, misalnya begitu aja. Bisa sambil jalan senyum sama orang, itu juga amal soleh. Banyak, ya, bentuk amal soleh itu sangat banyak sekali.
Subhanallah, itu kan bagian dari dzikir yang dianggap sebagai sedekah juga. Nah, dalam hadisnya beberapa waktu disampaikan ternyata itu luar biasa. Maka dari semua yang kita lakukan ini, karena memang pasti ada balasannya. Yang pasti semua itu akan ada balasan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Gak mungkin gak. Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, ya. Jadi sesungguhnya pendengaran ini ya, nanti dikasih pendengaran itu ya, terus kemudian penglihatan, hati nurani, semua itu akan dipertanggungjawabkan, ditanya. Pendengaran, kamu selama di dunia dipakai untuk apa aja? Mata digunakan untuk apa aja? Hati, nah, ditanya semuanya digunakan untuk apa? Ya. Kalau jawabannya positif, baik, baik pula. Kalau jawabannya buruk, karena nggak mungkin bohong nih, sudah dikunci semuanya, harus berkata jujur. Settingannya memang begitu, semua orang disetting begitu, kayak sistem gitu, kayak gitu ya. Nggak ada kemudian kalau ada sistem, ada yang salah, nipu segala macam, kalau ada sistem nggak akan masuk. Sama kayak begitu, sudah ditanya semuanya, sudah dikunci, nggak ada yang bisa bohong kelas sama nggak ada, akan jujur semuanya. Itu harus kita perhatikan. Makanya ya, hadis yang sangat-sangat jelas sekali yang memang menjadi perhatian kita ya, semua situasi kondisi yang kita rasakan, yang kita lalui betul-betul harus kita hati-hati karena semua itu akan dimintai pertanggungjawab, akan ditanya ya, semua yang berhubungan dengan kita. La tazuru abdun yaumil qiyamati hatta yusawwa arba, tidak bergeser ya, la tazuru qadama abdin, tidak bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Nah, ya, jelas dia beberapa waktu sudah disampaikan ya. Umrihi fi ma'afnahu, usia yang dihabiskan untuk apa akan ditanya. Nah, ini penting gitu. Usia itu ya, usia kita ini ya dihabiskan untuk apa akan ditanya semua. Itu betul-betul menjadi renungan buat kita. Jadi kita hidup ini tidak cuma sebatas hidup, tidak, tapi hidup ada tanggung jawabnya. Hidup ada konsekuensinya. Apalagi hidup sudah dihidupkan oleh Allah, sudah difasilitasi oleh Allah, sudah disiapkan semua oleh Allah, segalanya sudah, pasti akan diminta pertanggungjawaban. Emang hembusan nafas terus kemudian Allah berikan begitu saja, tidak ada konsekuensinya, enggak? Ya, kita hidup di dunia ini ada visi misi kan bagi Allah ya. Tidak lain tidak bukan untuk beribadah kan gitu ya. Kalau udah ditanya fima ablahu, kemudian anjas fima ablahu, jasad kita akan ditanya digunakan untuk apa jasad. Kita renungkan kembali hadis Nabi ini, jasad kita itu nanti akan ditanya jawaban kita itu apa. Kalau kita pergunakan untuk maksiat, kira-kira nanti jawabnya kita itu seperti apa. Kalau kita gunakan untuk ibadah, terus jawabnya kita itu dalam kondisi seperti apa? Bahagiakah, senangkah? Wah, itu luar biasa. Coba kalau kita jawabnya untuk maksiat itu, kira-kira apa konsekuensi berikutnya yang kita rasakan? Kita kan lihat ya. Ilmi ya, ini antum ya, ilmunya mengambil ya. Apakah sudah diamalkan atau belum amal itu ya, ilmu itu. Nah, dari ilmu inilah yang kemudian ya harus betul-betul sudah kita pelajari, berusaha untuk mengamalkan karena nanti juga akan ditanya pula sama Allah gitu ya. Jadi pada kesimpulannya pembelajaran atau kajian pada pagi hari ini, wa'mal masyita fa innaka majzun bihi, kita diperintahkan, disuruh beramal sesudah kita, tapi ingat semuanya ada balasannya ya. Karena sesungguhnya semua hamba akan dibalas semua perbuatannya, apabila dia baik maka baik pula, apabila buruk maka buruk pula balasannya ya. Kalau begitu motivasi kita harus terus berbuat amal soleh. Poinnya di situ ya, harus terus semangat berbuat amal soleh. Bismillah ya, biar untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu untuk kajian pada pagi hari ini, walaupun tidak begitu lama tapi mudah-mudahan bermanfaat.
Subhanahu wa